Oke, ini lanjut, ini part 3-nya ya. Kita tadi udah membahas beberapa part. Sekarang kita terkait living paper, experience letter, warning letter di sebuah perusahaan. Itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau di perusahaan, tempat saya bekerja, itu ada namanya warning letter. Warning letter itu kalau di Indonesia mungkin seperti SP ya, surat peringatan. Di sini juga sama lah, ada SP1, SP2. SP3 nggak ada, SP3 itu cuma termination letter, surat pemecatan. SP3. SP1 oke, kita masih bisa terima, oke, masih diberi kesempatan. Ketika kita nerima SP2, ya udah, jangan sampai kita menerima SP ketiga. SP ketiga itu bukan surat peringatan, surat pemecatan. Berarti SP atau warning letter itu bisa dikeluarkan juga saat probation juga? Bisa. Bahkan kalau krusial di masa probation itu, mereka nggak usah nggak perlu SP-SP-an ya, out aja. Gitu. Jadi pengen cat BHK ya langsung gitu ya. Iya. Nah cuma rata-rata gini Mbak, yang akan menjadi masalah besar buat orang-orang yang sebelum 3 bulan atau baru 2 bulan bekerja lalu mereka resign atau kena termination, rata-rata mereka itu tidak punya dokumen-dokumen pendukung, Hungarian dokumen ya, dokumen-dokumen itu yang akan menjadi masalah besar buat mereka. Oke, tidak semua perusahaan punya power, punya kekuatan, gitu ya. Kenapa saya bilang ini susah? Ketika kita resign atau termination dari perusahaan A, lalu kita melamar ke perusahaan B, tentu perusahaan B tersebut berkewajiban mengurus working permit-nya. Nah, mengurus working permit itu tentu harus disertai dokumen-dokumen pendukung. Kalau paspor kan saya bilang kita pasti punya. Kalau nomor ini kalau kita nggak urus, perusahaan nggak urusin, nggak akan punya. Sama nomor pajak juga tidak akan punya. Lalu ini resident permit dari perusahaan lama. Semua nanti itu akan off itu ketika keluar. Lalu ketika mau submit, kalau mereka nggak punya dokumen, perusahaan manapun nggak bisa meng-hire mereka. Ada dari kantor pajak ini tidak hanya ke imigrasi, tidak hanya sekedar melampirkan fotokopi kartu pajak ya. Tentu nanti imigrasi akan minta, dari dalam hal pajak mana buktinya, misalnya kamu bayar pajak atau perusahaanmu membayarkan pajak kamu selama ini. Itu nanti imigrasi akan banyak. Jadi dari satu kartu itu bisa meminta dokumen-dokumen lain. Jadi ada sertifikat, namanya sertifikat pajak. Jadi pajak kita udah dibayarkan atau belum, atau jadi itu minta kita diprintkan ke tax office ya, ke tax office sebagai bukti ke imigrasi. Nah kalau mereka nggak punya ini kan, ya nggak bisa ngeprint. Nomor pajak gimana? Kantor pajak mana kantor pajakmu? Saya mau ngecek apa gitu kan nggak? Itu. Terus lalu, dokumen apa lagi? Dokumen. Kalau dari perusahaan sebelumnya yang diperlukan itu adalah living paper. Living paper itu di sini semacam surat yang menjelaskan bahwa pekerja tersebut sudah tidak bekerja lagi di perusahaan yang lama, begitu. Tetapi living paper ini nggak cukup Mbak, ini hanya sekedar lampiran ke imigrasi. Kalau imigrasi minta dokumen lain ya harus dilengkapi. Kalau aplikan tersebut pemohon tersebut tidak bisa, ya wis. Berarti mau nggak mau mereka di close di sini dan mereka harus pulang ke Indonesia. Harus pulang. Itu adalah terjeleknya ya, karena nggak bisa melengkapi. Karena ada beberapa dokumen juga seperti bank statement banyak lah deklarasi. Terus kenapa kamu keluar dari perusahaan sebelumnya? Sebenarnya kalian ya
paling bagus kembali ke Indonesia, apply dari Indonesia. Tapi kalau apply dari sini itu nggak menjamin mendapatkan, ya kan? Itu pun bisa sampai 6 bulan, berbulan-bulan. Itu paling kita nggak tahu paling cepatnya ya, karena dari pengalaman juga itu nggak ada yang 1 bulan jadi, 2 bulan jadi. Sehingga kemungkinan terburuk jika habis resign, habis determinasi, kok apply lagi di perusahaan baru, dan di perusahaan baru masih proses yang panjang ke imigrasi, terus kalau nggak bisa dapat berarti harus pulang ke Indonesia. Tentu imigrasi juga akan menimbang, Mbak, dengan adanya living papernya seperti apa. Kalau mereka cuma punya kerja 2 bulan, living papernya kan di keterangan itu cuma apa ya, mungkin aku ya itu hanya imigrasi yang tahu, yang dan decisionnya keputusannya kita juga nggak tahu. Perusahaan memang secara teknis mensubmit bisa. Perusahaan juga akan melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya. Tetapi bukan berarti pemohon itu tidak harus melengkapi dokumen-dokumen pribadi. Mereka juga perlu. Kalau perusahaan mungkin yang diminta dari imigrasi, misalnya perusahaan tersebut menyediakan asrama. Bahwa pekerja ini nanti akan tinggal di dormitory kami. Itu imigrasi akan minta kontraknya seperti apa, pokoknya deklarasinya seperti apa. Itu bisa. Tetapi yang sulit itu kan dari personal kita, Mbak. Ya satu aja nggak punya itu dari bersama sangat ribet di sini. Karena ini di sini tuh terintegritas, katakanlah ini ya, salah satu huruf aja itu mempengaruhi yang lain. Iya betul, punya saya pernah juga. Makanya di sini tuh harus hati-hati. Untuk teman-teman yang misalnya migran, kalau itu termination, memang itu tidak diduga ya. Kalau orang yang nggak termination, misalnya mau resign, kalau masih 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, saya nggak menyarankan ya, Mbak. Lebih baik ya selesaikan sesuai dengan yang menjadi kesepakatan kontrak antara pihak saya atau saya sebagai migran dengan agensi. Itu kita tunaikan aja kewajiban kita di situ. Sama dengan perusahaan. Kenapa? Kalau 2 tahun itu baru bisa dibilang settle di sini. Migran itu baru bisa dibilang settle di sini. Ya minimal 2 tahun. Kalau 1 tahun aja nggak settle, Pak. Masih gulung komeng 1 tahun. Asli. Gitu. Kalau 2 tahun, mau resign, mungkin masih fine ya, karena secara dokumen pasti punya. Terus pengalaman ini itu pasti punya. Kalau baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu. Jadi itu lebih baik ya, sebagai tenaga kerja Indonesia yang di Hongaria, lebih baik kita selesaikan dulu lah kontrak kita di tempat kerja tersebut gitu ya, karena kita dokumen-dokumen itu harus kita kantongi dulu, settle dulu. Karena begini, Mbak, kita itu harus menyadari kita bukan di negara sendiri ya. Jangan samakan kita merantau itu, mungkin saya dari Jogja merantau ke Jakarta, nggak cocok pulang. Fine. Kalau kita hanya merantau di situ, naik kereta 90.000 udah bisa nyampe kan. Senen Lempuyangan, nggak ada kereta bis. Di sini gimana? Susah gitu. Ya, jadi untuk kesini tuh butuh banyak pengorbanan uang, tenaga, pikiran, ya tentu keluarga. Ketika kita mau bekerja jauh begini kan, yang pertama ya kita pasti banyak. Pertama mungkin dari segi finansial, lalu nanti dari keluarga, apakah keluarga mendukung atau enggak, tentu kita. Lalu mungkin kalau orang tua kita semakin tua, tentu nanti kita akan mengalami hal-hal yang mungkin ya orang tua sakit atau gimana. Nah itu kan nggak semudah kalau kayak kita merantau dari Jogja ke Jakarta gitu kan. Itu harus dipikir matang-matang lah, jangan gerusa-gerusu, jangan keburu-buru gitu. Kalau emang ada ya gitu, tapi kan
aku harap nggak ada yang seperti ini dong Arya gitu, karena memang yang dikenal selama ini orang Indonesia itu loyalitasnya tinggi Pak, kesetiaannya tinggi, mereka bagus ketika mereka kerja di situ bisa long term gitu. Itu orang Indonesia itu memang gitu ya. kerja bagus, loyalitas tinggi, kesetiaan tinggi. Oke. Tapi kadang-kadang itu merasa nggak betah karena berat apa itu tergantung individu lagi sih. Karena kalau berat itu begini relatif ya Mbak. Di negara orang, apalagi kita sebagai tenaga migran Indonesia, ya lebih baik kita selesaikan dulu untuk kontrak. Iya, pokoknya ya. Memang 3 bulan itu masa adaptasi, masa paling berat. Ya disitulah, itu nggak hanya 1 atau 2 orang. Nah, semua orang pasti mengalami dalam waktu 90 hari itu masa adaptasi, yang mana dari segi kultur, budaya, lalu letak geografis, iklim, kan begitu. Itu 3 bulan itu memang masa. Tapi yakin ketika sudah melewati 3 bulan itu kalian itu akan menemukan nikmatnya. benar. Oke. Jadi itu tadi ya, living paper udah itu surat yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelumnya ya, ketika misalnya saya sekarang kerja di sini lalu saya resign, lalu perusahaan ini akan memberikan living paper yang untuk mana saya. itu di imigrasi juga kamu udah di nonaktif kalau udah nggak bekerja di sini, nggak ada sponsorship, dan itu harus mencari itu nggak segampang membalikan tangan. Itu tadi ya. Oke, experience letter itu sama nggak sama living paper atau apa? Experience letter itu nggak sama dengan living paper. Memang memberikannya secara bersamaan. Kalau di sini tuh bentuknya nggak seperti surat, Mbak. Bentuknya seperti buku gini, warnanya pink. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini biasa nyebutnya pink card. Misalnya baru resign, gimana kamu dapat pink card nggak dari perusahaan lama? Walaupun dia determinasi tetap dapat. Nah, itu pengalaman kerja buku pengalaman kerja. Kalau di sana bentuknya kayak buku kan, di sini kayak flip gitu kan. Cuman di sini tuh dari 1 buku Mbak, nanti dibuka, jelek halaman ini kamu bekerja di perusahaan Maju Makmur gitu. Oke, selama 2 tahun. Resign kan, atau kontraknya habis. Kerja lagi di perusahaan Sumber Waras gitu misalnya. Ada nanti stempel. Mungkin hanya 3 bulan di situ. Oke, nanti di stamp di situ lagi. Jadi 1 buku ya untuk beberapa company. Nah, jadi di sini tuh ada yang saya suka Mbak, dan sangat unik ya. ketika seorang pekerja itu resign atau fire, termination, jadi hubungan mereka itu tetap terjalin. Dalam artian begini, buku ini kalau kita nggak mau ganti, misalnya experience, kita mau stampnya banyak gitu, kita datang aja ke sini, itu datang ke sini pasti dilayanin, walaupun dia udah bikin masalah berat gitu di tempat kerja dan harus dipecat. Kembali lagi ke perusahaan itu lagi. Ya kalau dipecat. Untuk orang lokal ya Mbak, saya nggak tahu untuk migran. Itu untuk orang lokal unik ini. Saya punya teman bulan Januari kemarin di termination. Teman ke kantor, ketemu dengan HRD-nya. Kenapa kita dipecat? Ini pengalaman ya, ini lucu, unik gitu. Kenapa kami dipecat? Gini-gini ngomong-ngomong. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita dipecat, gak apa-apa, kita tanda tangan termination letternya, tapi nanti setelah 6 bulan kami akan kembali lagi. Nah, kenapa 6 bulan? Karena memang itu regulasi di sini, Mbak. Maksudnya setelah 6 bulan termination itu mereka bisa apply lagi perusahaan yang sama yang udah mecat dia itu. Setelah 6 bulan ya. Itu orang lokal. Kalau orang lokal itu nggak perlu sponsorship ya. 5 hari setelah dipecat itu udah nggak usah kelabakan ya, karena orang sini. Gitu. Tapi kalau ada saya punya teman itu bukan orang Indonesia, orang Sentral Asia ya, Kyrgyzstan, Kazakhstan gitu.
kemarin juga ada di perusahaan itu, dia nggak masuk mbak 3 hari berturut-turut. Sama langsung tek out, nggak mau ini. Dari perusahaan yang mahir dia itu karena dia udah dianggapnya out. Dianggapnya out, mereka laporan ke imigrasi. Keterangannya apa? Kenapa kamu mau close melaporkan ini? Yang bersangkutan udah pulang ke negara asalnya. Nah ternyata anak itu nggak pulang mbak. Anak itu jadi di tempat kerja kami itu sistem shift kerjanya enak ya. Mungkin bisa dibilang enak, bisa dibilang enggak. 3 hari kerja, 3 hari libur, 3 hari kerja, 3 hari libur. Nah di sela waktu 3 hari libur ini mereka nggak ada kegiatan. Mereka cari-cari opportunity lain ternyata. Cari-cari opportunity lain. Lalu besoknya mereka introducing day nyangkut. Besoknya mereka nggak ngabarin, nyata-nyata di sini kan sama-sama dapat duit tuh, sama-sama dapat duit. Nggak masuk 3 hari berturut-turut, lalu nggak masuk lagi 3 hari berturut-turut tanpa keterangan, nggak ada kabar. Ya udah, perusahaan mengasumsikan dia pulang ke negaranya, laporan. Lalu mereka tahu-tahu nelfon, oh aku nggak resign, oh aku nggak pulang ke negaraku, aku around, aku di sekitaran Hongaria. Lalu mereka akan bikin, oh aku kemarin sakit, ini itu. Oke, perusahaan ketika bilang sakit, perusahaan mana surat sakitnya? Nggak ada. Anak-anak itu sempat bikin fake dokter surat palsu juga. Terus oke, mungkin dari tempat kerjanya, tempat industrinya, oke, masih bisa menerima. Tapi dari perusahaan yang meng-hire ya, kita kan manpower company kalau itu. Dari yang teman saya yang ini, dia bilang aku sekitaran sini, aku besok mau kerja. Nggak bisa. Kenapa? Karena kemarin kamu tidak ada kabar, kita cari-cari, kamu nggak kasih ini itu, kita nggak tahu informasi, maka dari itu kami laporkan kalian ke NAV, ke kantor pajak untuk close semuanya, minta living paper. Setelah itu kami laporkan juga ke imigrasi, melaporkan bahwa kamu sudah pulang ke negaramu gitu. Nah jadi kamu nggak bisa. Jadi secara teknis nggak bisa mbak, karena perusahaan pun bisa, oh aku udah laporin kamu ke imigrasi, kamu nggak bisa, ya udah, itu akan menjadi resiko dia sendiri. Dan kalau udah off gitu, ya udah kita harus tanggung beban hidup kita sendiri. Ya dia harus pulang. Katakanlah dia masih di sekitaran sini ya ilegal, karena dokumennya kan udah di off. Karena udah di revoke itu tadi. Udah di off kan ya. Iya. Nah itu. Nah ini sifat-sifat buruk ya, yang mana memang nggak tahu juga sebenarnya informasi ini. Iya. Nah itu. Ya memang minim informasi mbak, memang mereka itu kasihan, mereka nggak tahu seperti apa regulasinya atau. Dan itu terkait kalau udah determinasi dapat uang pesangon nggak itu yang sering ditanyakan ketika para WNI kesini atau warga negara Indonesia yang kesini dengan tenaga migran ya, statusnya pekerja, dapat pesangon enggak gitu ya dari company di Hongaria gitu kan. Karena dari sana kan kita udah bayar tuh. Itu seperti apa, ada sangkut pautnya kah apa? Ya kalau di negara ini unik ya. Ya itu tadi kultur kerja, kultur budaya ya. Nggak ada sistem pesangon itu, nggak ada. Ya. Tetapi kalau kalian bekerja dengan baik, dedikasi tinggi, tentu perusahaan itu tidak tutup mata. Mungkin mereka, oh gajimu segini, gitu. Oh ini bonus gitu. Tapi kalau seperti di negara kita mungkin, ini juga yang satu lagi nih mbak. Di tempat kita itu kan, oh nanti kamu kerja 3 bulan naik gaji, nanti 1 tahun naik gaji. Ya itu kan masa probation habis 90 hari 3 bulan, itu kan 9 bulan. Terus aku udah 9 bulan, 9 hari, 90 hari, ada nggak ganti kontrak dan sebagainya. Itu culture sebenarnya ya. Kalau di sini sendiri kultur gimana? Di sini sendiri ya, kalau ini saya dengan perusahaan saya
kerja. Pengalamannya ya. Pengalaman pribadi aja, kita nggak usah cerita anak di perusahaan sana, perusahaan saya bekerja aja. Yang seperti itu nggak ada. Gitu. Mungkin kalau di Jepang ada, oh nanti kamu kerja 1 tahun setelah itu kan. Pesangon. Di sini nggak ada. Di sini kalau kamu kerja baik, kerja bagus, perusahaan nggak akan tutup mata. Pasti akan ada, ya banyak atau sedikit, tapi mereka akan memperhitungkan itu. Begitu. Di sini tuh lucu. ya mungkin saya juga awal-awal kerja di sini tuh kaget. Aku kan di perusahaan sebelumnya ini dulu perusahaan yang bergerak di bidang hospitality ya, food production. Itu lucu, aku cuman dulu digaji per hari, pokoknya kamu net segini, kerja 14 jam. Itu udah puyeng. Itu gimana? 14 jam sehari. 14 jam sehari, gaji net. Kerja 1 hari, kerja 1 hari libur, 1 hari kerja, 1 hari libur. Itu 14 jam per hari. Jadi saya di sini tuh udah pernah bekerja 14 jam, 12 jam, 8 jam. Kalau 6 jam saya nggak mau karena hasilnya pasti kecil. Ya gitu. Karena kan per jam. Iya, Kalau di kita kan Indonesia dibayar kan per jam per sesuai bulan, total ya. jam ya, nggak seperti per UMR. bulan. Nah itu yang nggak ngerti kadang orang-orang Mbak, sehingga itu bisa mempengaruhi ini ke faktor psikologis mereka. Perspektif kita jadinya ya. Iya, Di itu. Indonesia naik, di sini gimana udah selesai 3 bulan nih, Iya. ada ganti kontrak Iya. enggak? Nah di sini Sebenarnya tuh nggak ada. karena itu tadi kan udah kita jelaskan bahwa probation itu Iya. adalah masa dimana simbiosis mutualisme di antara kita perusahaan dan Iya. kita yang bekerja. Iya. Kalau kita nggak bagus ya kita akan dipecat. Kalau Iya. kita bekerja bagus gitu ya, Iya. ya kita akan sampai Iya. diterima 90 hari. Oke, itu dan nggak naik gaji langsung Iya. enggak. Itu adalah masa percobaan. Lalu yang ini lagi ya, yang unik lagi. Misalnya saya waktu itu bertiga ya, masuk kerja di perusahaan ini bareng bertiga. Oke. Jadi mereka itu bertiga itu setiap kita tanggal terima gaji itu kita bertiga itu beda-beda angkanya. Kenapa? Ada temanku di grup lain itu waktu itu shift malamnya lebih banyak. Ya. Kalau di sini kan selepas jam 6 sore ketika orang bekerja jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu ditambahin 30% dari hourly base-nya. Misalnya hourly base-nya 3.500 foreign per jam. Ketika kita shift malam 3.500 itu ditambahin 30%. 30%-nya Ya, dari itu. lalu itu hourly base-nya bisa berbeda-beda. Ada teman saya itu dalam 1 bulan dia 9 kali shift malam, saya 6 kali shift malam. Otomatis kan tambah 3 itu awal-awal kerja juga bingung. Ini gimana sih? Ini salah ngitung lah apalah ini. Gajiku kurang. Nah, itu kenapa terjadi? Ternyata kita katrok gitu istilahnya ya. Walau deso gitu ya. Ternyata lama kelamaan kita tahu sendiri gitu. Sama. Jadi kalau di Indonesia misalnya kita berlima masuk ke perusahaan A sebagai tukang masak. Oh, gajimu 2,5 juta sebulan. Ya udah, kita dalam setiap bulan itu akan terima 2,5 juta terus kan. Kalau di Hongaria enggak, total jam kerja berapa baru nanti dikalikan gaji. Nah, kalau kita banyak bolos katakanlah kita bolos 2 hari, ya itu akan mempengaruhi. Misalnya bulan kemarin kita terima 350.000 foreign itu, kita bulan depan ada bolosnya itu nggak akan terima segitu. Jadi nggak angka nggak angka 350.000 foreign terus itu enggak. Per bulan dulu aku dapat segini. Iya. Mungkin dari Indonesia dulu mereka pre-agreementnya taunya per bulan kotornya segini. Iya. Nah, taunya segini terus. Mereka nggak tahu kalau itu gross kotor gitu loh. Ya, saya juga gitu dulu, Pak. Awal-awal gitu ya, nggak tahu gitu. Tapi lama-lama ya itu tadilah aku punya handphone. Ya, gimana caranya tak manfaatkan handphoneku. Ada aplikasi Google Translate itu, tak translate, tak
cari tahu. Ini apa Nah, maknanya? ya ini terus apa. nimbrung-nimbrung dengan orang lokal gitu kan. Oh ini apa, ini apa. Oh ya ya ya. Akhirnya lama-lama jadi tahu. Oke. jadi begitu di sini tuh gaji. Ya kembali waktu itu bertiga ya saya. Ini contohnya. Ada teman saya si A, gajinya kok melejit banyak. Ternyata dia ada lembur 4 kali. Oh gitu. Kalau ada lembur ada perusahaan beda-beda. Ada kalau yang jam kerjanya hanya 8 jam ya. Misalnya di tempat kerja itu jam kerjanya jam 8 sampai setengah 5 sore. Lalu ketika mereka lembur pulang jam 6 gitu, itu hourly base-nya ditambah 50% begitu. Enggak. Pokoknya ditambah 50% gajinya dalam satu hari itu. Misalnya 8 jam kerja, 8 jam kerja dikali hourly base totalnya berapa, lalu nanti ditambah 50%. 50% itu dari hourly base kan? Bukan. Pokoknya ada yang seperti itu ya kalau Iya. 8 Jadi jam ya. banyak Mbak, aturannya ada yang berbeda-beda kan ada. Lalu kalau yang 12 jam, kerja 12 jam itu kalau mereka lembur itu dibayarnya 200%. Kalau yang 8 jam ini tadi dibayar 150%. Nah, begitu. Jadi dari gaji 100% normalnya, misalnya gaji normal 8 setelah jam. 8 jam lah. Iya, setelah 8 jam itu ditambahi gitu. Cuman saya nggak tahu detailnya karena belum punya pengalaman dan itu ya yang waktu itu saya alami 12 jam. Ya itu tadi aku kerja kalau 12 jam itu kerja ada lembur itu dibayarnya 200%. Itu di perusahaan tempat saya kerja.